Oke, selamat pagi, siang, sore, dan malam semuanya. Kami dari kelompok Cyber Security Kelas A kali ini akan melakukan live demo untuk modul kelima dari praktikum Cyber Security. Oke, langsung saja kita masuk ke yang pertamanya. Di sini kita disuruh eh, untuk kelas activity-nya disuruh untuk creating codes. Jadi eh, requirement yang diperlukan di sini adalah PC dengan internet akses. Jadi di step yang pertama ini kita memerlukan yang namanya tool untuk mengenkripsi dan juga mendekripsikan suatu teks. Di sini saya sudah menyediakan toolnya. Kita pisahkan saja dulu. Oke, yang selanjutnya eh, kita akan mengisi plain text dan juga secret key. Misalnya kita isi plain text bisa bebas. Oke, untuk secret key-nya itu kita taruh ini agar dia bisa eh, menjadi 128 bits. Karena eh, kalau ikut dari sini, di sini dia eh, pakainya itu secret key-nya itu CyberOps. Tapi kalau pakai eh, di tool yang ini itu dia tidak bisa karena dia tidak sampai 128 bits. Jadi saya ganti dengan secret key yang ini. Oke, selanjutnya kita encrypt saja. Kemudian teks enkripsi ini itu eh, bisa kita kirim ke teman dan ketika teman eh, mengetahui secret key-nya maka mereka akan bisa mendekripsikan eh, enkripsi teks ini. Kalau di sini eh, kita akan coba dekripsi saja sendiri. Untuk secret key-nya itu kita copy ini dan teks yang kita enkripsi tadi akan terdekripsi di sini di bagian decrypted text ini. Oke, ini sudah. Di sini ada pertanyaan. Jadi apa yang terjadi ketika kita em, memasukkan secret key yang berbeda? Jadi ketika kita memasukkan secret key yang berbeda, maka hasil dari dekripsi itu tidak akan valid dan akan menunjukkan error. Atau lebih simpelnya itu dia tidak akan terdekripsi seperti ini. Misalnya kita balikkan ini, maka dia akan error. Please check your data, key and mode selected. Nah, dia akan error seperti itu. Oke, untuk bagian demo sudah. Kita akan masuk ke lab selanjutnya. Jadi di sini lab ada judulnya itu ada encrypting and decrypting data using OpenSSL. Jadi apa yang kita butuhkan di sini adalah CyberOps Workstation Virtual Machine dan juga Internet Access. Di sini saya sudah membuka VirtualBox-nya dan ini adalah CyberOps Workstation-nya. Oke, yang kita perlukan di sini adalah
Kita open terminalnya, kemudian kita akan pindah ke directory support file terlebih dahulu ya. Ini lab support files. Kita akan pindah menggunakan komen yang ada di sini. Oke, kita sudah pindah. Kemudian kita akan mengetikkan komen yang ada di bawah ini untuk membuat file txt. Oke, sudah. Kemudian kita akan mengenkripsi eh, teks ini ya dengan menggunakan komen yang di bawah ini. Untuk passwordnya itu kita masukkan eh, seperti yang disuruh di sini. Itu 123. Oke, file sudah kita enkripsikan. Di kita akan coba eh, mendisplay konten yang kita buat tadi atau message.encryption filenya. Oke, ini masih dalam karakter yang spesial ya ini. Oke, kemudian di sini ada pertanyaan, did the contents of the message.encryption file display correctly? What does it look like? Explain. Jadi ya tidak bisa dibaca ya, dikarenakan adanya simbol pada paragrafnya, yaitu karakter-karakter spesial seperti ini. Oke, kemudian kita akan mengetikkan komen yang di bawah ini. Ini adalah komen yang hampir sama seperti yang tadi, cuma di sini ada tambahan eh, garis A-nya. Oke, sudah selesai di sini ya. Kemudian kita akan cek lagi. Oke, kali ini teks yang kita enkripsi tadi itu sudah berubah dari karakter yang spesial menjadi huruf dan angka seperti ini. Kemudian di sini ada pertanyaan lagi. Is message.encryption displayed correctly now? Explain. Ya, sekarang sudah atau telah terenkripsi dengan benar karena pesan yang ingin dibuka telah dikonversikan.
Oke, selanjutnya di sini, can you think of benefit of having message.encrypt base 64 encode? Jadi base 64 ini mengubah data binar menjadi teks agar nantinya aman untuk dikirim lewat media teks seperti email atau JSON. Ini dapat mencegah korupsi data saat transmisi terjadi dan memudahkan penyisipan ke script atau API. Oke, di sini untuk part 2-nya kita akan mendecrypting message menggunakan OpenSSL. Jadi di sini untuk pertamanya kita akan menggunakan komen yang di bawah ini sama yang seperti sebelumnya yang ini, tapi di sini ada tambahan garis garis D kecil. Ya, sepertinya sudah, dan kita akan mengeceknya. Oke, sudah terdekripsi lagi. Nah, ini teks yang pertama tadi yang kita enkripsikan sudah terdekripsi lagi. Oke, di sini ada pertanyaan, was the letter decrypted correctly? Ya, karakter untuk teksnya terdekripsi dengan benar ya di sini, karena bisa kita lihat di sini teksnya sama dengan yang di awal tadi. Untuk selanjutnya, the comment used to decrypt also contains garis option. Can you explain? Jadi untuk opsi ini itu saat dekripsi diperlukan jika ciphertext berada dalam format base 64. Ini untuk memastikan OpenSSL agar dapat mendecode base 64 ke binary sebelum melakukan dekripsi. Penggunaan dari garis A ini itu uh, secara konsisten pada proses enkripsi dan dekripsi itu dapat memperkecil atau dapat menghindari kesalahan yang akan terjadi. Oke, kita akan masuk ke lab selanjutnya. Di sini masih sama, tapi di sini kita disuruh untuk mengencrypting dan decrypting data menggunakan hacker tool. Jadi uh, requirement-nya di sini adalah CyberOps, Workstation, dan juga Internet Access. Oke, di sini kita akan membuka CyberOps. Di sini kita sudah buka. Kemudian open terminal Windows. Ya, kita tutup saja dulu ini. Kita buka yang baru. Kemudian di sini kita membuat file zip files. Oh, sepertinya sudah eksis di sini ya. Karena saya sudah mencoba sebelumnya. Tunggu sebentar.
Oke, kita lanjutkan. Jadi kita akan membuat directory zip files ini. Oke, sudah terbuat di sini. Dan kita akan masuk ke direktorinya. Lalu setelah masuk, kita akan membuat three text files. Kita akan membuat tiga text files di sini. Gunakan komen yang ada di sini. Oke, sudah. Kemudian kita akan mengecek tiga file yang sudah kita buat tadi. Oke, di sini sudah terbuat untuk tiga filenya. Di sini kita akan untuk step keduanya kita akan mengenkripsi file zip-nya. Jadi di sini untuk enkripsinya kita menggunakan komen di bawah ini. Untuk passwordnya kita pakai password yang diberikan saja. Oke, kita akan mengulangi hal yang sama untuk eh, file yang lain. Jadi di sini ada sampai 5 file di sini ya. Kita akan ulangi prosesnya seperti yang pertama tadi.
Oke, kita sudah mengenkripsi file-filenya ya di sini. Kemudian kita akan mengeceknya menggunakan komen yang ada di bawah ini. Oke, file yang sudah tersip di sini ada 5 ya di sini. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Di sini ada waktu pembuatannya, waktu enkripsinya. Kemudian selanjutnya kita akan unzip file 1. Oke, jadi menggunakan komen yang ada di bawah ini. Oke, kemudian di sini kita akan melakukan recovery encrypted zip file passwords. Jadi di sini kita akan menggunakan fcrack zip. Jadi ini adalah komennya. Kita akan coba mengetikkan komennya. Ini adalah tampilannya ya. Jadi di sini kita akan recovering passwords menggunakan fcrack zip ini dengan menggunakan komen yang sudah disediakan. Jadi kita akan ketik komennya. Oke, jadi di sini uh, kita sudah recovery passwordnya. Di sini password yang ditemukan itu adalah B besar, B kapital. Jadi di sini ada pertanyaan, how long does it take to discover the password? Jadi waktu yang diperlukan itu tidak terlalu lama. Kalau untuk file kedua itu dia itu kurang dari sedetik jika dijalankan pada sebagian besar sistem modern. Ya, kita akan coba. Ya, di sini passwordnya langsung muncul. Kemudian untuk file yang ketiga itu dia membutuhkan beberapa detik hingga beberapa menit. Itu tergantung dari performa sistemnya.
Jadi eh, di sini kita tidak untuk file 3, 4, dan 5-nya kita tidak akan mempraktekannya karena nantinya video ini akan menjadi terlalu lama karena untuk eh, waktu yang dibutuhkannya itu berbeda-beda semakin semakin panjang atau semakin berkarakteristik passwordnya maka akan semakin lama pula sistem untuk merecovery passwordnya. Jadi untuk password ketiga itu dia membutuhkan waktu beberapa menit, itu juga tergantung dari performa sistemnya. Untuk yang keempat, dia memerlukan waktu beberapa menit juga, cuma mungkin agak lebih lama dari file yang ketiga. Untuk yang kelima, dia memerlukan beberapa menit juga, tapi di sini dia bisa sampai 1 jam juga. Itu tergantung pada sistem yang umum. Jadi waktunya itu tidak menentu. Kemudian di sini ada 6 karakter password. Jadi kalau dari menurut kami itu prosesnya akan memakan waktu eh, beberapa menit hingga 1 jam lebih, atau bisa lebih dari itu. Jadi saya sudah, kami kelompok sudah mencoba hal ini dan membutuhkan waktu yang lebih lama untuk merecovery password yang diberikan ini. Oke, kemudian di sini eh, kita lanjut. Di sini adalah waktu yang kami butuhkan untuk eh, merecovery password dari file yang keenam ini. Jadi waktunya itu adalah 1,6 jam. Itu untuk kelompok kami. Tapi saya agak kurang tahu untuk kelompok yang lain. Jadi untuk selanjutnya di sini ada pertanyaan, how long would you recommend a password needs to be for it to be secure? Jadi panjang passwordnya yang ideal itu eh, adalah berjumlah 12 sampai 16 karakter. Yang dimana di dalam password ini itu eh, terdapat berbagai macam karakteristik seperti huruf besar, kecil, angka, dan spesial karakter. Serta usahakan password ini itu tidak mengandung hal-hal yang berbau pribadi atau kata-kata sehari-hari. Dan kata-kata sehari-hari dan juga hal yang gampang untuk ditebak. Dan juga pastikan password itu gampang untuk diingat oleh sang pembuat passwordnya. Walaupun passwordnya itu dibuat susah, tapi usahakan untuk passwordnya itu agar bisa diingat. Oke, bagian saya sudah selesai. Untuk bagian selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih.